Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket. Di analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar terus bergerak sangat luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana efek yang ditimbulkan pasca kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Dan efek yang paling luar biasa adalah kemarin ya, berpengaruh sangat luar biasa setelah AI buatan Cina DeepSeek dikeluarkan sehingga membuat bagaimana dunia tergoncang, terutama dunia teknologi di Amerika Serikat. Banyak harga saham yang berjatuhan akibat kemunculan dari AI keunggulan Cina ini. Nah, ini juga membuat banyak faktor sehingga banyak harga yang mengalami penguatan yang signifikan, termasuk juga emas ya. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan pasar setelah itu. Akan tetapi rekan trader, pasar akan sangat berpengaruh pada hari ini disebabkan karena nanti malam dini hari nanti rilis pertemuan FOMC akan dilakukan. Oleh karena itu pasar benar-benar menunggu sikap yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Kita akan membahas itu di tema harian kita, tapi seperti biasa rekan trader, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin ya. Di hari kemarin kalau rekan trader lihat, kejadian yang terjadi pada pasar sangat luar biasa. Di sini sudah sangat jelas rekan trader, kita bisa lihat bagaimana kejadian yang terjadi di pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika kita bisa lihat pergerakan indeks dolar Amerika di hari kemarin sangat datar rekan trader. Dia bergerak di antara 107.539 sampai 107.767. Jadi pergerakan yang terjadi benar-benar datar selama hari kemarin rekan trader ya. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa melihat Euro USD setelah mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dia turun ya sampai menuju 1.04169. Selanjutnya ya dia bergerak sangat datar rekan trader ya. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan pound sterling gitu juga rekan trader. Setelah mengalami pelemahan dia turun sampai 1.24122. Selanjutnya dia bergerak sangat datar pada prinsipnya. Setelah jatuh di pasar Asia, selanjutnya ya dia sangat datar ya, sideway-nya itu sangat hampir seharian. Pergerakan sangat datar terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold menguncangkan taringnya ya. Setelah di pasar Asia menuju pasar Eropa bergerak sangat datar, tetapi memasuki pasar Amerika dia terbang tinggi rekan trader. Terbang tinggi sampai menuju 2764. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa dan kita lihat bagaimana keadaan yang terjadi pada hari ini. Sedangkan untuk USD yen Jepang di hari kemarin mengalami penguatan rekan trader, memulainya sudah sangat luar biasa di pasar Asia menuju pasar Eropa. Naik hingga menuju 156.009. Setelah itu ya dia agak sedikit fluktuasi dan ditutup di seputaran 155.51 ya, 511. Nah, ini adalah keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin ya. Keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah, dan bagaimanakah untuk tema harian kita pada hari ini? Untuk tema harian kita yang coba saya angkat pada hari ini adalah emas optimis menjelang rilis FOMC. Nah, ini dia. Ini tema yang saya angkat karena kita bisa melihat bagaimana sikap yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kita bisa lihat bagaimana emas masih tetap mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Ya, walaupun kita akan tunggu FOMC ini dirilis ini hasilnya seperti kayak gimana. Kita udah tahu bahwa keputusan pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2025 ini sebesar 50 basic point dan terbagi atas 2 kali. 25 basic point, 25 basic point. Apakah nanti ini dia akan mengalami pelemahan sebesar 25 basic point? Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump
di Davos kemarin. Jelas Donald Trump memberikan sedikit pidato dan dia mengatakan bahwa sudah saatnya gubernur sentral, bank sentral di dunia ini memangkas suku bunga. Dari pandangan kami, ini adalah sebuah sindiran untuk kebijakan yang akan diambil oleh The Fed. Karena Donald Trump memerlukan hal itu, rekan trader. Donald Trump memerlukan hal tersebut ya untuk kelanjutan program dia. Nah, selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat apakah yang akan terjadi nanti dan bagaimanakah hubungannya dengan emas. Kalau kita lihat rekan trader, apapun yang terjadi saat ini untuk emas, menurut analisa saya, emas ini masih tetap akan mengalami penguatan yang signifikan. Apapun. Hal ini dipengaruhi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump di awal pemerintahan dia ini masih ragu-ragu rekan trader. Dia belum menerapkan sesuatu keputusan yang benar-benar, nah ini nih seperti ini keputusannya nih. Karena keputusan dia itu masih diambil berdasarkan sikap yang mencoba, tapi keputusan dia sangat kontroversial untuk melindungi dolar Amerika. Artinya dari keputusan-keputusan yang diambil dalam 1 minggu terakhir ini, membuat emas ini masih punya peluang naik yang luar biasa karena pasar masih menyatakan bahwa keputusan yang diambil ini sangat riskan. Oleh karena itu pasar benar-benar mencari aset safe haven dan emas adalah tujuannya. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa melihat bahwa emas masih punya sedikit optimisme yang tinggi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dia akan mencoba untuk kembali lagi minimal sampai 2790. Saya tidak mau bilang ke 2800, bisa saja rekan trader terjadi. Tapi 2790 masih merupakan acuan yang dicoba untuk emas melewati hal tersebut. Dan kita akan lihat hasil FOMC nanti malam. Apakah hasil FOMC ini akan membuat hal itu terjadi atau malahan hasil FOMC ini membuat emas jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi. Tapi dalam analisa saya, apapun hasil FOMC yang dikeluarkan, saya bisa bilang bahwa emas masih punya peluang yang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Masih bisa punya peluang. Dan peluang-peluang itu terlaksana karena kebijakan yang diambil oleh Donald Trump masih diliputi oleh keraguan, terutama pada pasar. Sehingga pasar masih terus menjadikan emas sebagai aset tujuan, aset safe haven, sehingga dari situlah emas punya peluang untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal, kita seperti biasa, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini walaupun dia tadi mengalami pelemahan, tapi menurut analisa saya dalam beberapa jam ke depan ini kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai ke posisi yang lebih tinggi. Dan saya bisa memprediksikan bahwa dia ini akan mencoba sampai di level 107.951. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi rekan trader ke posisi yang lebih rendah menuju ke level terendah di seputaran 107.462. Nah, di sini adalah range yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk euro Uncle Sam, kita bisa lihat bersama-sama Euro Uncle Sam dolar. Untuk Euro Uncle Sam dolar dalam pandangan kami dia ini akan sedikit ya beberapa saat ke depan akan coba mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan itu bisa saja terjadi sampai level paling terendah di posisi 1.03965. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ya, saya selalu bilang pembalikan arah itu bisa saja terjadi terutama nanti menjelang FOMC sampai di level paling tertinggi rekan trader di posisi 1.04
689. Oleh karena itu agak sedikit jauh pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini. Sedangkan pound sterling rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling dalam analisa saya masih sedikit mengalami penguatan ke depan ya. Asumsi dia bisa menguat dengan ketinggian paling maksimum di posisi 1.24942. Tapi hati-hati rekan trader, pembalikan harga menuju FOMC bisa membuat dia jatuh di posisi 1.23852 pada perdagangan hari ini ya. Selanjutnya bagaimanakah dengan gold? Kita lihat gold XAU/USD. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini menurut analisa saya tendensinya ini agak sedikit melemah ya. Saya bisa bilang pelemahan dia ini paling riskan ya. Kalau riskan sekali dia itu akan turun sampai di posisi 2749 ya. Tapi saya bilang hati-hati rekan trader, hari ini non farm payroll bisa membuat dia balik lagi di 2775. Oleh karena itu menuju non farm payroll, rapat pertemuan FOMC. Rapat pertemuan FOMC menurut analisa saya, dia ini akan bergerak dari 2745 dan dia akan berputar balik lagi ke atas di 2775. Itu adalah pergerakan yang bisa saja terjadi pada gold. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang di analisa saya memang tendensi dia bearish ya hari ini. Tapi menurut saya kekuatan bearish dia itu sudah tidak kuat lagi ya, dia akan berjuang sampai di 154.761. Tapi setelah itu dia akan mencoba naik dengan asumsi ketinggian paling maksimum di posisi 155.722. Nah, di sini ya rekan trader. Sini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah tema kita, dan sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk kalender ekonomi hari ini, pada prinsipnya hari ini kalender ekonomi besar tidak ada ya, semua masih libur menyongsong tahun baru Cina ya, Gong Xi Fa Cai ya, tahun baru Cina, Imlek. Nah kita lihat, tapi rekan trader hati-hati untuk hari ini tengah malam nanti. Kalau rekan trader lihat pukul 2 dini hari ada keputusan FOMC, keputusan inflasi dan konferensi pers dari FOMC. Ini data ini nih harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau punya waktu, bergabunglah bersama market. Broker yang terbaik selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda semuanya. Silakan masuk. Kalau ada waktu silakan buka account. Link website resminya itu ada di deskripsi channel ini. Silakan, kami selalu bersedia untuk membantu rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.